Selamat sore, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. baik. Selamat sore Waalaikumsalam dan warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Salam hangat kami sampaikan kepada seluruh peserta hebat dari berbagai SMA dan MA sederajat se-Sulawesi Selatan yang telah bergabung pada sore hari ini. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul dalam kegiatan luar biasa, yakni webinar series Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, sebuah kolaborasi antara Bank Indonesia Sulawesi Selatan, PT Aksi Training and Consulting, dan CISF Center of Islamic Social Finance yang dipersembahkan khusus untuk kalian, generasi muda yang cerdas, kritis, dan siap menyambut masa depan. Kegiatan ini bukan sekedar webinar, ini adalah ruang tumbuh, ruang belajar, dan ruang bangkit bagi kalian yang ingin memahami ekonomi dari sudut pandang yang adil, etis, dan berdampak. Sebelum kita masuk ke sesi materi inti, kami ingin mengajak hadirin semua untuk menyimak beberapa pesan, arahan, dan inspirasi dari para penyelenggara yang telah membersamai program ini. Apa yang akan disampaikan bukanlah hanya kata-kata pembuka, melainkan titik awal yang menyalakan semangat kita untuk terus belajar dan bertumbuh bersama. Pertama-tama kami mengundang Bapak Danika selaku Asisten Direktur Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi. Suaranya masih mati. Ya, ulang. Belum terdengar, Kak. Apakah suara saya terdengar? Aman, aman. Oke, baik. Pertama-tama kami mengundang Bapak Donika selaku Asisten Direktur Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Sulawesi Selatan, Bank Indonesia, untuk memberikan sambutan dan arahannya. Kepada Bapak Doni dengan hormat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum. Apakah terdengar ya? Saya belum update Zoom saya. Aman, Ini Bapak. videonya Benar Bapak. bisa ya? Oh ya, saya nggak bisa melihat ini karena agak belum update Zoom-nya. Jadi terima kasih Mbak Nafisa dan saya panggil adik-adik yang terhormat. Saya sampaikan untuk Prof. Tika ya, yang sudah hadir, Mbak Laila, terus Dr. Reni dari PGRI, Pak Sirajudin ya dari PGRI. Terima kasih sudah menyempatkan ya kita hadir di sore ini untuk adik-adik terkait dengan literasi keuangan ekonomi syariah. Jadi ini merupakan salah satu persiapan kita untuk menghadapi Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional yang dimulai itu kalau tidak salah technical meetingnya nanti tanggal 5, nanti Mbak Nanda akan menyampaikan ya di akhir sesi tanggal 5 itu technical meeting. Kemudian tanggal 7 kita akan mulai dengan penyisihan, jadi sudah minggu depan ya. Dan tanggal 31 nanti ada pengumuman finalis dan peserta pemenangnya juga akan menuju daripada Olimpiade Ekonomi Syariah di ISEF Nasional. Jadi mungkin nanti tanggal-tanggal ini perlu perlu menjadi notis bagi adik-adik semua supaya nanti tidak ada yang terlewat karena memang panitia saya dengar cukup cukup disiplin untuk kalau tidak mengikuti salah satu tahapan akan ada pengurangan nilai atau teguran diberikan kepada peserta. Jadi saya rasa ini momen yang bagus ya di ekonomi keuangan syariah Olimpiade ini. Sekiranya nanti materi-materi yang sudah disampaikan oleh timnya Mbak Laila, tim aksi dan Prof. Tika ya, dan PGRI yang sebentar lagi akan disampaikan nanti bisa diresapi. Saya juga tadi sudah menyampaikan term of reference. Memang kita sadari ya 8 kali pertemuan dan tambahan 1 kali pertemuan mungkin tidak akan mengcapture semua. Jadi semuanya itu berpulang pada peserta yang nantinya akan mengikuti. Silakan nanti baca-baca lagi ada tambahan materi yang kami share di term of reference dan mungkin nanti timnya Mbak Laila bisa share yang tadi saya kirim grup bisa di-share ke peserta. Masih ada, saya ingat dulu zaman sekolah itu
sebelum hari H itu masih ada waktu untuk belajar, jadi belum selesai, masih bisa kita update daripada knowledge yang kita miliki. Eh, Demikian mungkin dari kami, dari tim Bank Indonesia, ya kami mengucapkan terima kasih sudah melaksanakan apa namanya ya kegiatan selama 8 kali pertemuan ya tambah satu kali pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah dilaksanakan ini bisa menambah apa ya menambah motivasi dan wawasan bagi adik-adik peserta, dan harapannya nanti di Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional itu nanti akan ada apa finalis-finalis dari kawasan timur Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, karena memang tahun lalu kita sempat mendapat 3 besar ya di Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional yang ada di Jakarta, dan reward daripada Bank Indonesia cukup bagus dalam kegiatan ini. Terima kasih. Demikian sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Doni atas sambutan sekaligus arahan yang penuh makna dan semangat generasi muda hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Prof. selaku perwakilan dari CISF Center of Islamic Social Fund. Terima kasih, Mbak Nafisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sukses untuk kita semuanya. Pertama-tama yang kami hormati, pimpinan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Doni Iwan, terima kasih kesempatan berkolaborasi dan bekerjasama, kemudian pimpinan aksi training, kemudian juga seluruh pimpinan ya, Pak Sirajuddin dari PGRI, dan juga seluruh adik-adik siswa SMA SMK yang telah luar biasa mengikuti serangkaian webinar literasi ekonomi dan keuangan syariah. Alhamdulillah pada hari ini, sore ini di tanggal 2 Agustus, kita telah tiba di penghujung akhir literasi ekonomi dan keuangan syariah. Mulai dari pertemuan secara daring, kita mengenal konsep dasar ekonomi dan keuangan syariah, tujuan berekonomi syariah, kemudian apa saja sih aktivitas ekonomi syariah ya, mulai dari produksi, distribusi, kemudian juga konsep pasar, kemudian kita bicara berbagai macam tentang kepemilikan dan sebagainya. Banyak sekali materi yang selalu biasa adik-adik ikuti di setiap sore dan malam, dan antusiasmenya luar biasa hebat. Banyak sekali juga keaktifan yang di luar dugaan ya, baik saat kuis atau di saat ice breaking, benar-benar mencerminkan semangat untuk belajar bersama dan semangat menjadi juara atau pemenang di Olimpiade Ekonomi dan Keuangan Syariah. Semoga ikhtiar kita bersama, kolaborasi dan sinergi bersama aksi training Bank Indonesia Sulawesi Selatan, PGRI, dan juga bersama Center of Islamic Social Finance benar-benar bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, karena literasi ini tentu penting untuk segala jenjang studi, dan semoga semakin baik dari waktu ke waktu dan Sulawesi Selatan mampu menghasilkan para pemenang juara di bidang Olimpiade Ekonomi dan Keuangan Syariah. Saya rasa demikian sebagai sambutan dan pengantar. Semoga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tika atas memantik semangat yang penuh refleksi dan berkepihakan kepada generasi muda, dan semoga harapan-harapannya bisa terwujudkan. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Laila Nurul Rahmawati SKL selaku perwakilan dari PT Aksi Training and Consulting. Kepada Ibu Laila kami persilahkan. Baik, terima kasih
Mbak Ansa dan teman-teman semuanya, Bapak Doni selaku Bapak Doni selaku Asisten Direktur Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Sulawesi Selatan, dan Prof. Tika, terima kasih juga sudah selama ini membimbing teman-teman selaku trainer yang mengawal acara mulai sesi 1 sampai dengan sesi 8 hari ini ya, tentang literasi ekonomi keuangan syariah tingkat SMA dan MA Sulawesi Selatan. Dan sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dari SMA, MA yang luar biasa, walaupun adik-adik yang seperti saya sampaikan beberapa waktu lalu, ayo semangat karena dari beberapa data yang kami peroleh, sebenarnya banyak banget data yang kami peroleh itu lebih dari 100 anak ya yang mengikuti sesi lomba namun atau olimpiade, namun dikarenakan mereka ternyata sudah ada yang masuk ke pondok pesantren, Pak Doni dan Bapak-Bapak Ibu dari Bank Indonesia dan juga dari PGRI, ternyata ya ternyata teman-teman ini tidak bisa mengakses laptop atau tidak bisa mengakses pembelajaran secara langsung. Jadi nanti akan kami kirimkan melalui link YouTube kami yang bisa diakses, dan kepada Bapak Ibu dari PGRI, Bu Dr. Reni Purwanti, MECMT, dan Bapak Sirajudin, SEIME, terima kasih Bapak yang hari ini akan memperkaya adik-adik untuk belajar lebih banyak lagi tentang literasi ekonomi dan keuangan syariah. Dan saya berharap semoga adik-adik perwakilan dari Sulawesi Selatan ini nantinya akan membawa nama baik Sulawesi Selatan di kancah Olimpiade Nasional ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan lanjutkan. Tadi juga kami tidak menutup Pak Doni dan Bapak Ibu semuanya untuk mendampingi adik-adik tidak hanya saat sesi webinar saja, tapi kami siap juga membantu di WhatsApp grup kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Jika saat longgarnya adik-adik itu hari Sabtu atau Minggu, monggo silahkan. Mau WhatsApp jam berapa aja silahkan. Nanti akan kami jawab ya saat kami aktif. Dan tim kami ada banyak di grup tersebut, lebih dari 4 orang, lebih dari 5 orang yang siap support dan membantu memberikan jawaban untuk adik-adik semuanya ya. Ada tim admin, terima kasih banyak sudah membantu ya, yang aktif juga dari aksi, dari CISF yang luar biasa tanggap juga, dan yang selalu memberikan sesi yang ditunggu-tunggu Pak. Yang ingin saya sampaikan adalah sesi pretest post-test teman-teman mengalami peningkatan mulai sesi 1 sampai sesi 7. Dan di sesi tugas, adik-adik mengerjakan tugas itu, ada tugas saat Zoom yang terbagi menjadi dalam beberapa breakout room ya. Kemudian juga ada sesi adik-adik mengerjakan di rumah yang harus dikumpulkan selama 24 jam ke depan. Dan alhamdulillah nilainya banyak yang 100. Jadi kalaupun ada jawaban yang kurang tepat, insya Allah minor, tidak banyak gitu. Dan terus kami akan buka sesuai dengan arahan dari Pak Doni. Nanti kita akan share lagi terkait tentang TOR ya. Akan ada sesi pembahasan tentang TOR nanti khususnya di halaman tertentu yang di situ ada larangan dan juga kode etik atau ini apa yang harus dilakukan adik-adik agar tim dari Sulawesi Selatan ini kalau sudah oke secara ilmunya tetap harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku ya, agar nanti tidak menjadi hambatan dalam kita menyelesaikan tugas dari Bank Indonesia. Oke, yaitu sebagai perwakilan atau agen atau dutanya BI Sulsel dalam mengikuti literasi ekonomi syariah di kancah tingkat nasional ya. Dan adik-adik kita akan mengadakan lagi, tadi masukan dari Pak Doni ya, di tanggal 5 ya, kita akan ada sesi lagi. Dan saya khususnya dari Aksi dan CISF senang sekali Pak Doni untuk dilibatkan terus bekerja sama dengan Bank Indonesia Sulawesi Selatan ya. Dan alhamdulillah hari ini juga saya sedang di Jakarta bersama dengan Bank Indonesia juga di Aceh yang mengadakan sertifikasi excellent, dan semoga nanti kerjasamanya berlangsung lebih banyak lagi. Tidak hanya terlepas di sini, insya Allah nanti jika pendampingan untuk sesi ini dirasa memuaskan, insya Allah kami dengan senang hati untuk bisa support sesi berikutnya persiapan adik-adik di kancah nasional. Bismillahirrahmanirrahim, adik-adik.
kita berdoa bersama supaya adik-adik bisa lancar ya dalam belajar, dalam menggapai ilmu di sini. Ini ada sesi terakhir, manfaatkan dengan baik adik-adik ya. Manfaatkan dengan baik. Ini ada guru dari PGRI dan juga nanti ada sesi terakhir dengan Mbak Puspa. Nanti Mbak Puspa akan merangkum dari sesi pertama sampai sesi 7 secara singkat ya. Dan kita akan close sesi webinar hari ini dengan hasil yang luar biasa insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laila atas penyampaian dan saran nilai dan dorongan untuk terus memperkuat pemahaman keuangan berbasis nilai-nilai Islam dan juga dorongan motivasi untuk teman-teman semuanya. Baik, sebelum itu diharapkan untuk teman-teman dapat on cam terlebih dahulu karena akan ada sesi dokumentasi yang akan dilakukan. Baik, kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Oke. Bentar. Dari untuk slide pertama dulu ya. Oke, bentar. Hitungan ketiga, Bapak Ibu, dimulai. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Boleh pakai gayanya Mbak Nada? Iya. Gayanya apa nih? Gayanya Gayanya BI, gitu, BI. cuan. Cuan. Oke ya. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Oke, yang slide kedua sekali lagi masih cuan ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah mulailah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk panitia yang telah bertugas. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh perwakilan yang telah memberikan semangat dan inspirasi bagi kita semua. Mungkin jika ada kegiatan lain dapat meninggalkan Zoom. Kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom. Kini mari kita lanjutkan ke inti acara yang pastinya sudah ditunggu-tunggu. Kita akan langsung masuk ke sesi pertama. Materi kali ini akan membuka wawasan kita tentang pentingnya literasi ekonomi syariah dan bagaimana peran anak muda dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Mari kita sambut bersama, yakni Dr. Reni Purwanti, ME CMP. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nafisa. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah diberikan kesempatan untuk bergabung dalam kegiatan yang luar biasa mengagumkan ini. Perkenalkan, saya Reni Purwanti, mewakili PGRI. Pada kesempatan ini saya akan membahas secara umum terkait landscape ekonomi syariah, bagaimana peluang dan tantangannya khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Oke. Pertama-tama sebelum kita beralih ke pembahasan yang lebih spesifik, ini kita harus memahami terkait sekilas tentang ekonomi syariah. Apa sih ekonomi syariah? Hukumnya itu seperti apa? Prinsipnya seperti apa? Ataupun rancang bangun ekonomi syariah itu seperti apa? Dan saya yakin adik-adik mungkin telah mendapatkan materi ini, namun saya mengulas kembali terkait definisi dari ekonomi syariah. Yang dimaksud ekonomi syariah berdasarkan beberapa para ekonom muslim yang telah saya rangkum ada 5 orang dari Sa'ad Abu Al-Karim tahun 1974, dari Hasanus Saman 1984, Arkam Khan tahun 1984, Umar Chapra tahun 2000, serta Louis Konturi tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam berkembang dari fokus pada keadilan hingga integrasi nilai spiritual dan sosial serta penolakan terhadap individualisme dan ekonomi modern. Nah, dari definisi tersebut kita dapat menitik
beratkan bahwa sistem ekonomi syariah itu adalah sistem yang berbasis pada keadilan, sehingga terciptanya nilai spiritual dan sosial. Jadi tidak hanya secara material, tapi juga ada imaterialnya juga. Dan juga dalam ekonomi syariah, segala bentuk pengelolaan sumber daya yang ada itu harus dilakukan secara eh, partisipan atau kerjasama, tidak boleh dititik beratkan kepada kepentingan individualisme, karena yang ditekankan adalah ekonomi syariah sangat amat mendukung Sustainable Development Goals. Oke, kita beralih ke prinsip ekonomi syariah. Nah, di sini saya ada merangkum 5 prinsip ekonomi syariah. Yang pertama adalah kepemilikan yang amanah. Tentu saja seperti yang kita ketahui, kepemilikan dalam Islam itu ketika berbicara tentang harta, ada hak dari orang lain yang berada di harta kita yang harus dikeluarkan. Contohnya adalah zakat. Yang kedua adalah berusaha dengan keadilan. Jadi segala bentuk kegiatan harus menitik beratkan keadilan. Nah, keadilan yang dimaksud itu seperti apa? Apakah adil dalam Islam itu membagi 10 menjadi 2 untuk masing-masing 5 orang? Tentu saja itu belum dipastikan valid. Di mana keadilan dalam ekonomi syariah itu kita bisa melihat skala prioritas. Misal, saya memiliki 10 buah mangga, akan saya bagikan kepada 5 keluarga. Nah, keluarga pertama memiliki 1 orang anggota keluarga. Keluarga kedua memiliki 3 orang keluarga. Keluarga ketiga memiliki 4, dan keluarga kelima memiliki 5 orang. Nah, apakah 10 mangga ini akan dibagikan kepada 5 keluarga tersebut masing-masing adil menjadi 2 mangga per kepala keluarga? Jawabannya adalah tentu tidak. Kita harus melihat kira-kira yang mana sih yang memiliki kebutuhan yang lebih mendesak atau kebutuhan akan mangga tersebut. Nah, itulah prinsip-prinsip keadilan yang ada di ekonomi syariah itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah bekerja sama dalam kebaikan. Yang keempat, pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan. Jadi, segala bentuk penggunaan sumber daya yang ada tidak dihabiskan untuk saat ini, tetapi kita harus memperhatikan manfaat di masa depan. Apakah sumber daya ini bisa dikelola dengan baik sehingga dapat dinikmati oleh anak cucu kita ke depannya. Selanjutnya adalah kebermanfaatan bagi semua atau rahmatan lil alamin. Nah, di sini sangat-sangat indah ya kata rahmatan lil alamin. Tidak hanya dinikmati oleh manusia, tapi segala makhluk ciptaan Allah, baik itu tumbuhan, hewan. Jadi kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, apakah merusak atau tidak, seperti itu. Dan kita beralih ke rancang bangun ekonomi syariah. Nah, di sini ada 3 pilar utama. Sebagai pondasi awal adalah syariah, di mana sumber hukum utamanya ada 3, yakni Al-Quran, Sunnah, dan Al-Syariah. Nah, hal ini menjadi basic untuk menentukan ukhuwah dan akhlak seseorang, di mana ada 3 aspek di dalamnya, yakni aspek keadilan, keseimbangan, dan juga maslahah. Di mana ketiga aspek ini, ketika kita laksanakan atau ketika kita implikasikan dalam kegiatan ekonomi pada khususnya itu kita akan memperoleh yang namanya payung, yang namanya falah. Nah, falah itu apa? Kesuksesan di dunia dan di akhirat atau secara universal kebermanfaatan baik yang secara material maupun non material. Nah, itulah yang membedakan antara ekonomi syariah dengan sistem konvensional pada umumnya. Mungkin seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya terkait bagaimana sih posisi ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya secara nasional tapi juga di tingkat global. Nah, sebelum masuk ke tingkat regional, kita masuk ke posisi ekonomi syariah, ekonomi dan keuangan syariah di kancah tingkat global. Nah, kita bisa melihat dari slide ini ekonomi syariah itu menempati posisi yang cukup kuat di tingkat global dengan potensi besar untuk terus berkembang dan bersaing di pasar internasional. Di mana dari beberapa laporan yang dilakukan oleh Global Muslim Travel Index, State of Global Islamic Economy, Islamic Finance Development Indicators, Global Islamic Finance Report, dan juga Global Islamic Fintech Report, itu Indonesia memiliki posisi pertama sebagai negara dengan produsen halal terbesar di antara 57 negara OKI atau negara yang terhubung dalam organisasi kerja sama Islam. Nah, tentu ini merupakan posisi puncak ya, tapi kita tidak bisa begitu saja terlena. Kita harus tetap mempertahankan eksistensi ini, bahkan meningkatkan eksistensi ini menjadi tetap di top pertama posisi tersebut.
Nah, tidak hanya dari sektor sumber laporan itu, dari daftar top 30 perusahaan halal global juga 15 diantaranya itu berasal dari Indonesia. Wah, sangat luar biasa ya, Indonesia memiliki 15 perusahaan yang dimana dia itu menduduki posisi dari top 30 perusahaan halal global. Berarti potensi di Indonesia cukup besar. Bahkan mungkin beberapa tahun kemudian kita optimis bahwa perusahaan halal global di perusahaan halal di Indonesia itu bisa menduduki ke 30-30-nya perusahaan top halal global. Amin. Nah, tidak hanya sampai di situ dari sektor keuangan syariah, dari lembaga keuangan syariah juga ada beberapa penghargaan seperti Global Islamic Finance Award dan juga Global Private Banking Innovation Awards 2024 yang diperoleh oleh Bank Syariah Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga cukup pede ya, karena BI itu juga meraih kebanggaan atau penghargaan sebagai Bank Central of the Year pada Global Islamic Finance Award, di mana BI ini dianggap memberikan kontribusi yang signifikan sebagai katalis pengembangan ekonomi keuangan syariah internasional. Jadi, di antara negara-negara berkembang dan maju yang mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia tidak kalah memiliki potensi yang besar dalam pasar global keuangan syariah. Oke, kita lanjut. Berdasarkan posisi Indonesia tadi, tentu saja di sini kita memiliki peluang dan juga tantangan. Nah, peluangnya apa saja? Di sini sudah saya ringkas. Yang pertama itu dikarenakan karena adanya bonus demografi. Nah, yang digembor-gemborkan kemarin kan bonus demografi yang sempat viral itu. Dan ternyata ini sangat berpotensi bagi peningkatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional, di mana diproyeksikan populasi Muslim dan global meningkat dari 2,12 miliar pada tahun 2024 akan menjadi 2,47 miliar pada tahun 2034. Tentu ini akan menjadi pangsa pasar yang besar bagi produk keuangan syariah, tidak hanya nasional tapi juga global. Yang kedua, adanya kesadaran beragama makin tinggi. Jadi masyarakat cenderung sudah mulai aware untuk menjadikan aspek agama sebagai salah satu alternatif atau sebagai salah satu choice bagaimana dia mengambil keputusan, tidak hanya dalam kegiatan ekonomi tapi juga dalam berperilaku sosial. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal sebagai bentuk konsumsi etis dan perlindungan konsumen. Sebagaimana yang kita ketahui sekarang sedang marak-maraknya ya, labelisasi halal atau sertifikasi halal pada produk-produk, tidak hanya yang sudah menasional, tapi juga UMKM juga sudah mulai menggencarkan terkait labelisasi halal ini. Dan tentu saja ini juga didapatkan data bahwa 83% responden menyatakan bahwa memiliki logo halal menjadi faktor pertimbangan masyarakat Indonesia dalam membeli suatu produk. Jadi untuk adik-adik sekalian, mari kita bergabung untuk meningkatkan persentase ini dengan lebih aware terhadap produk halal. Jadi ketika kalian ingin membeli produk, kalian bisa melihat labelisasi halal, di samping kalian juga melihat price list-nya, seperti itu. Selanjutnya adalah tingginya kedermawanan sosial. Indonesia sangat amat terkenal sebagai negara yang memiliki tingkat solidaritas yang tinggi. Selanjutnya ada besarnya kekayaan SDA dan budaya Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, regulasi dan kelembagaan yang mendukung pengembangan ekonomi keuangan syariah, dan juga dicantumkannya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada dokumen pemerintah, dan yang terpenting adalah konektivitas dan e-commerce membaik termaksud di international trade, di mana pengguna internet Indonesia mencapai 215,63 juta pada tahun 2002 sampai 2023 atau setara dengan 78,19% populasi Indonesia. Hal ini tentunya akan menjadi salah satu peluang bagi kita untuk mengembangkan sektor keuangan syariah nasional berbasis digital. Oke. Nah, tidak hanya dari sektor peluang, meskipun peluang kita cukup besar untuk mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah,
Tapi ada beberapa pula tantangan yang harus kita hadapi dalam mempertahankan eksistensi kita di kancah nasional maupun internasional. Yang pertama adalah masih rendahnya literasi dan inklusi ekonomi keuangan syariah, di mana dari data yang diperoleh itu literasi ekonomi syariah ternyata hanya 39,11% dan inklusi ekonomi keuangan syariahnya hanya sekitar 12,88%. Dan hal ini saya rasa masih perlu ditingkatkan melihat potensi kita yang sangat luar biasa terkait demografi masyarakat kita yang mayoritas Muslim. Selanjutnya adalah keterbatasan SDM yang terampil dan kompeten. Nah, ini salah satu yang menjadi masalah kenapa di lembaga keuangan syariah itu agak sedikit kurang mampu bersaing dengan bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional karena memang SDM kita ini masih cenderung umum atau tidak ada spesifikasi untuk masuk ke dalam lembaga keuangan syariah. Coba kita bayangkan ketika misal lembaga keuangan syariah dikelola oleh orang-orang yang betul-betul kompeten di bidang keuangan syariah, misal dari ekonomi syariah, dari manajemen lembaga keuangan syariah, S1, S2, dan sebagainya. Mungkin itu akan bisa meningkatkan peluang kita dalam bersaing di kancah keuangan global. Selanjutnya ada inovasi produk ekonomi keuangan syariah masih terbatas, di mana masih kebanyakan produk perbankan syariah dianggap meniru atau hanya sekedar labelisasi dari produk perbankan syariah. Dan tentunya ini akan menjadi PR besar ya bagi kita, bagi mungkin adik-adik nanti yang akan menjadi calon-calon ekonom muslim yang besar seperti itu. Selanjutnya, sebagian riset ekonomi keuangan syariah kurang aplikatif, di mana mahasiswa-mahasiswa bahkan tenaga pengajar kita, mayoritas risetnya itu masih di tingkat riset empiris, sehingga kurang aplikatif dan inovatif. Dan ini mungkin menjadi PR juga bagi kita untuk meningkatkan literasi sehingga bisa meningkatkan riset-riset empiris dan bersifat aplikatif dan inovatif untuk pengembangan keuangan syariah nasional. Selanjutnya ada eh, tantangan terkait belum memadainya regulasi dan turunannya di beberapa sektor ekonomi keuangan syariah dan koordinasi antara stakeholder ekonomi keuangan syariah juga belum optimal. Begitupun dengan belum terintegrasinya data publik terkait ekonomi keuangan syariah dengan baik. Jadi untuk beberapa laporan-laporan perkembangan keuangan syariah nasional itu tidak secepat atau eh, tidak tersedia dengan cepat untuk setiap tahunnya. Jadi ada beberapa laporan yang ketika kita search di Google itu tidak tersedia. Dan yang terakhir adalah interkoneksi ekosistem ekonomi keuangan syariah belum optimal, terutama interkoneksi antara industri halal dan keuangan syariah ini masih terdapat gap yang cukup tinggi seperti itu. Oke, kita masuk ke ringkasan potensi ekonomi syariah di Sulawesi Selatan pada tahun 2024. Kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama, jumlah penduduk Muslim, seperti yang berlaku secara nasional. Kita juga memiliki bonus demografi terkait jumlah penduduk Muslim untuk meningkatkan potensi ekonomi syariah di Provinsi Sulawesi Selatan. Begitupun dengan industri halal lokal, di mana data terakhir 2024-2025 terdapat 4.700 unit bisnis food and modest fashion yang mendominasi, di mana kita juga menjadi Indonesia sendiri secara global memiliki potensi yang sangat besar di dua industri ini. Selanjutnya ada sertifikasi halal, di mana saya yakin di Provinsi Sulawesi Selatan sangat mendorong adanya peningkatan sertifikasi halal. Bahkan untuk 1.000 UMKM itu memberikan fasilitasi gratis. Dan semoga ini akan berlanjut ke tahun-tahun berikutnya untuk mendorong adanya percepatan sertifikasi halal produk-produk UMKM kita. Selanjutnya ada pembiayaan syariah. Meskipun pertumbuhannya tidak sepesat dari pembiayaan konvensional, tapi kita patut untuk optimis, apalagi dengan adik-adik yang nanti akan menjadi agent untuk menyebarluaskan ekonomi syariah setelah acara ini, saya yakin. Selanjutnya ada transaksi ekonomi syariah dan juga hilirisasi dan komoditas.
di mana hilirisasi dan komoditas kita itu di Sulawesi Selatan didominasi oleh bawang, cabai, kakao, kopi, hasil laut didorong lewat riset lokal dan mungkin pembiayaan ataupun aspek pendanaannya bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah seperti itu. Oke, kira-kira ketika kita search di Sulawesi Selatan ada berita apa sih tentang perkembangan ekonomi syariah? Nah, di sini saya sudah merangkum 3 dari beberapa berita. Yang pertama, eh, ternyata Sulawesi Selatan itu menetapkan sekolah pelopor ekonomi syariah terbesar di Indonesia. Jadi kita patut bangga bahwa Sulawesi Selatan ini eh, melibatkan siswa-siswi sekolah untuk menerapkan ekonomi syariah sejak dini, sehingga nanti kita optimis bahwa anak-anak inilah nanti yang akan menjadi penerus dan pengembang ekonomi syariah nasional maupun global. Selanjutnya, ada berita terkait jumlah penduduk Muslim yang banyak, namun persentase Mohon izin Bu Reni, terputus-putus. ekonomi terkait kira-kira bagaimana sih? Nah, literasi itu adalah edukasi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan pengetahuan dan preferensi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Sedangkan inklusi keuangan syariah, kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan syariah dan seberapa jauh mereka terus menggunakan akses dari layanan keuangan syariah tersebut. Oke, ini saya skip ya. Oke, selanjutnya apa sih yang harus dilakukan? Nah, ini terkhusus untuk adik-adik calon-calon ekonom muslim. Nah, langkah apa yang harus kalian lakukan? Pertama, karena tadi masalah kita adalah rendahnya pengguna bank syariah di Indonesia, maka ayo mari sama-sama kita menjadi bagian yang mensukseskan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Nah, mulai dari menanamkan niat, bagaimana kalian mempelajari dan mengenali jenis lembaga keuangan dan apa sih yang tepat untuk kalian. Selanjutnya kalian akan membuat analisa. Nah, analisa ini kalian melakukan analisa terhadap kebutuhan dan mengintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Misal kalian membutuhkan pendanaan terkait nanti mungkin setelah lulus ada yang mau langsung membuat merchant atau ada yang mau membuat usaha. Nah, kalian bisa melakukan analisa kira-kira lembaga keuangan syariah mana yang bisa mengakomodir pendanaan kalian. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan minat. Nah, bagaimana cara kita memunculkan minat dalam diri kita ketika kita sendiri tidak berkenalan atau bersentuhan langsung dengan lembaga keuangan syariah. Nah, mulai sekarang mungkin adik-adik siswa-siswi Sulawesi Selatan, khususnya yang ikut dalam kegiatan ini, mungkin bisa menyempatkan waktu dalam sebulan sekali, mungkin main ke bank syariah, main ke lembaga keuangan syariah untuk memperoleh informasi terkait bank syariah untuk meningkatkan literasi kalian. Karena saya yakin ketika kita memiliki eh, apa ya rasa keingintahuan yang tinggi untuk mencari informasi dan mendapatkan informasi tersebut menggunakan apa yang kita akses langsung ke lembaga tersebut, maka itu akan lebih menempel ketimbang kita mendapatkan informasi dari pihak ketiga atau pihak kedua. Nah, selanjutnya action. Action di sini karena mungkin beberapa tahun lagi kalian sudah memiliki akses legal untuk memiliki KTP atau apapun itu. Nah, silahkan untuk bergabung ke dalam lembaga keuangan syariah untuk membuat rekening ataupun mengakses layanan-layanan lembaga keuangan syariah. Dan yang paling dasar itu adalah kalian bergabung untuk menjadi nasabah bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya. Oke, mungkin
Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Mbak Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Reni Furwanti atas materi yang diberikan. Teman-teman semua, saya sedikit merangkum tadi dari materi yang telah disampaikan oleh Dr. Reni, bahwa ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang mengedepankan keadilan, nilai spiritual, dan kesejahteraan bersama. Indonesia itu memiliki potensi yang besar sebagai pusat industri halal di dunia, dan artinya juga tantangan literasi khususnya di daerah yang masih cukup tinggi. Karena itu, mari kita bersama-sama meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap keuangan syariah agar sistem ini dapat memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Reni Furwanti atas materi yang sangat mencerahkan. Semoga menjadi bekal pengetahuan baru dan inspirasi untuk seluruh peserta. Baik, sebelumnya izin bertanya nih untuk teman-teman. Gimana, masih semangat nggak untuk mendengarkan materi selanjutnya? Mana nih suaranya? Aku mau dengar nih suara semangat dari peserta-peserta yang hadir sore hari ini. Boleh nih, Lady Kirana nih. Semangat nggak, Kak? Masih semangat kan? Masih, Kak. Masih. Sip. Kalau kata cewek sekarang itu Josh Jis. Sip. Pokoknya harus semangat terus sampai akhir sesi nanti, oke? Dipertahankan semangatnya. Baik, masih pada semangat semua. Aku ada satu pertanyaan dan pastinya aku sempat lupa untuk mention bahwa hari ini itu pastinya ada e-voucher buat kalian yang terus aktif. Wah, rupanya Kak Nafisa terpental. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya karena jaringan kurang mendukung. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar ya suara saya? Mohon maaf sekali lagi karena jaringannya kurang mendukung. Baik, saya ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan yang gampang. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Supaya lebih semangat dan pastinya fresh. Ada uang logam Rp500 berjumlah 4 keping dan uang kertas 2.000 ada 3 lembar. Berapa total uangnya? Teman-teman yang bisa menjawab, ini kan tentang ekonomi nih. Gampang nih, ini pertanyaannya. Ada Rp500 4 keping dan Rp2.000 3 lembar. Berapa tuh totalnya? Yuk. 8.000. 8.000. Oke, tadi yang harus raise hand dulu. Oke, aku mau raise hand satu orang tercepat ya. Oke. Aliyah dulu, Kak, tadi. Aliyah dulu. Aliyah Yang dulu, raise hand. oke. Aliyah boleh dijawab tadi? Nah, jadi kan 5.000, terus ada 4 keping, jadinya 5.000 kali 4, 2.000. Kemudian ada uang 2.000, 3 lembar, jadinya 6.000. Jadinya 6.000 tambah 2.000, 8.000 rupiah. Oke, selamat Alia. Hadiahnya ditunggu nanti ya. Oke, ini gampang banget kan teman-teman. Ini tuh untuk merefreshkan teman-teman supaya nggak bosan untuk lanjut ke materi berikutnya. Karena sekarang teman-teman udah fokus, jadi langsung aja kita lanjut untuk materi selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik. Kini kita akan lanjut ke sesi kedua bersama narasumber yang juga sangat kompeten di bidangnya. Baik kepada Bapak Sirajudin SEIME, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi syariah.
Oke, jadi yang pertama-tama saya hormati pimpinan dari Bank Indonesia, Bapak Ibu sekalian dari panitia, tadi dari penyelenggara, kemudian tadi Ibu narasumber ya Ibu Dr. Reni Purwanti, sepertinya juga rekan dosen ya di Bone ya, betul ya Bu ya? Betul. Kalau saya sendiri Sirajuddin, SIM di UIN Alauddin Makassar, dan alhamdulillah sekarang ini juga saya diberikan amanah sebagai ketua jurusan atau ketua prodi Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar hingga tahun 2027. Dan tentunya saya sangat berbangga dan berbahagia pada sore hari ini karena ternyata antusiasme tentang ekonomi syariah itu sudah sampai ke tingkatan SMA dan bahkan SMP ya. Dan itu bagi kami sangat memberikan dukungan baik untuk pengembangan ekonomi syariah ke depan. Nah, untuk dari saya ini berapa menit ini, Bu moderator? Sampai. Karena biasanya kita kalau dosen itu bicara itu bisa lupa waktu. Sampai pukul 17 di sana di Surabaya 17.30 berarti jam Ini di Makassar sana sekarang ini 18. jam 5:13 ya. Ya, sampai pukul 17.3. Di sana jam berapa, Bapak? Jam 17:13. Iya. Nanti sampai dengan 18.30, Bapak, di Wita. Oh, sudah maghrib di sini jam 6 lewat. Iya, jam 6 lewat, Bapak. 1 jam lebih boleh. Aman. Siap. Jadi sebenarnya di sini ada 3 slide yang saya siapkan kemarin ketika saya dihubungi oleh teman panitia juga, saya langsung menghubungi kawan yang di Malaysia itu, dia adalah ketua Iya, bukan itu. Ya kan? daerah mana? Sulsel Pasar Sana Bali. tadi yang itu. Boleh diambil yang ada ini. Ya, jadi Pak Sirajuddin. aman ya, kedengaran Bu? Oke, aman, Pak. Lanjut, Pak. Oke, jadi ternyata acara ini berseri ya, berepisode, dan yang hari ini sudah masuk di seri ke-8. Berarti saya sudah bisa memprediksi bahwa adik-adik sekalian atau peserta sekalian ini sudah lumayan banyak ada pemahaman tentang apa itu ekonomi syariah dan bagaimana caranya bekerja. Nah, untuk hari ini sebelum saya nanti akan masuk memaparkan tentang bagaimana ekonomi syariah di Sulsel ini, saya ingin kemudian menjelaskan dulu ya secara basic ya, secara dasar apa sih itu ekonomi syariah. Karena kalau selama ini kita mendengarkan banyak ya, selalu kita mengarah kepada ekonomi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau sesuai dengan ekonomi syariah. Nah, kalau saya misalkan membaca bukunya bukunya Hafiz Arapik, itu salah satu penulis juga, dan Irfan Soki Beik ya. Kemudian saya bisa menggambarkan seperti ini. Jadi ekonomi Islam sebenarnya itu atau ekonomi syariah sebenarnya itu adalah ekonomi perilaku. Jadi dia adalah sikap atau perilaku, kan beda ya. Kalau sikap kan perbuatan yang belum bisa terwujudkan. Nah, kalau perilaku adalah tindakan dari sikap. Nah, sebenarnya sikap itu ekonomi Islam itu adalah perilaku. Nah, kalau berbicara perilaku, maka kita pastinya akan merujuk kepada siapa sih yang menjadi contoh kita atau aktornya. Nah, bagi saya yang pertama itu kita harus tahu adalah sang pembawa risalah, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka di sini saya tuliskan sebagai aktornya. Nah, kemudian perilaku itu kemudian terbagi ke dalam beberapa bagian, misalkan etika atau moral, kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan. Nah, ini tadi sudah disinggung juga oleh narasumber sebelumnya, bahwa berbicara ekonomi syariah, berbicara perilaku. Apa itu perilaku? Ya etikanya. Etika itu adalah berbicara tentang yang mana yang boleh,
mana yang tidak boleh, yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah itu ranah etika di situ. Kemudian masalah kejujuran, nah ini juga menjadi penting karena kenapa ini penting? Tidak akan berjalan ekonomi dengan baik kalau ini bermasalah. Nah, bagaimana bisa bagus kejujuran kalau perilakunya buruk ya? Ini saling menunjang. Nah, untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah ke depan lebih bagus, lebih maju, maka kita harus dulu perbaiki perilaku kita khususnya pada persoalan kejujuran. Yang ketiga adalah keadilan. Tadi juga disinggung juga, artinya tidak serakah, tidak akumulatif, dan tidak eksploitatif. Kemudian kemaslahatan. Nah ini yang penting sekali juga kita capai, yaitu kemaslahatan. Bukan akumulasi jumlah, tapi lebih kepada keberkahan atau kesejahteraan atau kemaslahatan bersama. Nah itu yang penting. Kemudian kalau berbicara perilaku tentunya itu dibangun daripada ketauhidan dulu. Kita berperilaku baik kalau masalah ketauhidan, masalah pemahaman kita tentang agama, tentang kepercayaan itu bermasalah. Oleh karena itu dasar utama atau fondasi utama untuk membangun ekonomi syariah itu adalah memiliki dulu kepercayaan tentang ketauhidan. Nah saya kira sumber utamanya jelas dalam Al-Quran, Islam dan Syariah ya. Nah, itu sudah banyak diterangkan tentang bagaimana kita bisa berperilaku baik. Nah, di dalam sumber-sumber yang saya sebutkan ini, misalkan Al-Quran dan seterusnya, itu kan sudah jelas sekali disampaikan tentang salah satu hal yang paling dilarang di dalam ekonomi syariah itu adalah pelarangan riba. Dan bahkan pelarangan riba itu jauh sebelum Islam ada, itu sudah dilarang ya. Misalkan di zaman-zaman Romawi kuno kan, Romawi sudah, bahkan zamannya Plato itu sudah, riba sudah dilarang di situ karena memang itu sangat tidak baik sebenarnya. Itu berdampak buruk terhadap perekonomian. Kemudian berbicara ketauhidan itu, maka tauhid itu bisa dibagi ke dalam 4 bagian. Misalkan rububiyah itu berbicara tentang Allah Maha Kuasa, penuh dan pemilik alam. Jadi manusia hanya sebagai pemimpin atau pengelola di situ. Kemudian ada namanya tauhid uluhiyah atau ibadah ritualitas. Nah itu yang kita sering kerjakan ya. Kemudian ada namanya tauhid asma wa sifat, yang artinya asmaul husna, kita memahami tentang asmaul husna yang ada 99 ya. Kemudian ada namanya uluhiyah atau mengakui dan meyakini keesaan Tuhan. Nah, kalau ini semua kita pahami secara mendasar, maka yang namanya kemaslahatan, keadilan, kejujuran, etika baik itu akan bisa terjaga. Nah, ketika ini terjaga, maka insya Allah ya, yang namanya ekonomi syariah, praktek-praktek curang, itu akan semua bisa kita minimalisir. Karena kita akan takut, karena semua segala sesuatu itu adalah milik Allah ya, atau kuasa dari Sang Pencipta. Nah itu dulu yang penting saya sampaikan untuk adik-adik sekalian, calon generasi Indonesia ke depan, karena kalau ini bermasalah, ngapain kita paham yang hal-hal teknis ya. Sudah paham semua masalah perkembangan keuangannya, tapi tidak paham tentang fondasinya, itu bahaya juga sebenarnya. Jangan sampai nanti menjadi direktur atau menjadi kepala apa di suatu perusahaan ya, kemudian gampang korupsi atau mudah curang karena tidak kuat dari segi fondasinya. Kira-kira begitu ya. Kemudian berbicara konsep dasar ekonomi Islam ya, kalau kita baca bukunya misalkan Deliarnov ya, misalkan baca bukunya Ade Warman Karim, Sapi Antonio dan seterusnya, maka sebenarnya ekonomi Islam itu kan berasal dari apa ya, bisa dikatakan sebagai sejarah, itu kan bisa diartikan sebagai sebuah pohon ya, sajaratun yang artinya pohon. Nah, kalau saya mengilustrasikan, maka pohon itu ada akar, ada batang, ya, ada daun, kemudian ada dahan, ada dan seterusnya, ada ranting. Nah, kalau kita bisa contohkan ke dalam ekonomi syariah, maka akar itu adalah Al-Quran, fondasinya atau intinya adalah Al-Quran.
Kemudian batang itu adalah fikih dan hadisnya. Sementara dahan itu adalah akad, ya. Kemudian daun itu adalah implementasi dari akad. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nah, kemudian berbicara akad di dalam ekonomi syariah, maka kemudian terbagi dua. Ada namanya akad tijarah dan ada namanya akad tabarru. Akad tijarah itu adalah akad yang berorientasi pada profit, mencari keuntungan. Sementara akad tabarru itu adalah akad yang tidak berorientasi pada keuntungan tapi lebih kepada tolong menolong tahun, ya. Nah, ini juga penting dipahami oleh adik sekalian karena ini menjadi basic sekali di dalam ekonomi syariah. Bagaimana kita mau berbicara panjang tentang perkembangan ekonomi, keuangan syariah kalau ini yang dasarnya tidak paham, ya. Jadi saya ulangi bahwa dasar dari ekonomi syariah itu dari akadnya, ya, perjanjiannya, di mana ada namanya akad tijarah dan akad tabarru. Akad tijarah itu adalah semua akad-akad yang berorientasi pada profit atau mencari untung, ya, misalkan mudharabah, musyarakah, istisna, salam dan seterusnya. Kalau akad tabarru itu adalah tidak berorientasi pada profit tapi lebih kepada tolong menolong seperti kardul hasan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah paham secara dasar ini, maka kita masuk kepada pengertian, apa sih pengertian ekonomi Islam itu sebenarnya. Nah, kalau misalkan saya merujuk kepada apa yang diterangkan oleh Prof. Halide, ya, almarhum Prof. Halide ketika saya diajar di S2 pada waktu itu, dijelaskan bahwa pengertian ekonomi Islam berasal dari kata iktisad, yang artinya ekonomi, yang secara umum dapat diartikan dengan hemat dan cermat, sehingga terhindar dari yang namanya scarcity. Artinya apa? Ekonomi Islam itu tidak mengenal yang namanya kelangkaan sebenarnya. Beda halnya dengan ekonomi umum, ya, atau ekonomi konvensional. Masalah utama ekonomi konvensional itu adalah masalah kelangkaan, ya. Selalu takut akan kekurangan, akan habis. Nah, kalau dalam ekonomi Islam yang saya pahami, mungkin nanti bisa didiskusikan, ya, bahwa tidak ada dikenal yang namanya kelangkaan. Karena kita tahu bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu dan semua telah diatur sesuai dengan porsinya masing-masing. Sehingga tidak mungkin ada kelangkaan. Nah, kenapa bisa terjadi kelangkaan? Karena cara manusia yang mengelola sumber daya itu yang salah. Karena kalau prinsip ekonomi konvensional, misalkan kita kutip pikirannya Adam Smith, ya, mengatakan bahwa laisa fairah, biarkan saja. Artinya apa? Biarkanlah individu itu berekonomi, tidak usah dihalang-halangi, sehingga akan terjadi nanti yang namanya sikap dasar manusia menurut Smith, rakus, serakah, dan akumulatif atau rakus, serakah, dan egois. Nah, kalau itu konsepnya, maka kemudian akan tercipta pasti yang namanya kelangkaan, karena caranya orang mengkonsumsi yang tidak teratur, tidak terkontrol. Sementara ekonomi Islam tidak seperti itu. Yang penting cara kita memproduksi, mendistribusikan, mengolah, mengkonsumsi tertib, ya, sesuai dengan aturan-aturan syariah. Sehingga itu bisa digunakan, misalkan ada hadis, kalau kau makan, simpan sebagian, ya, seperdua untuk makan, seperdua untuk udara, sekian untuk air. Ya, itu kan semua menjadi integrasi bagaimana kita memahami konsep hemat dan cermat ini dalam konteks ekonomi syariah. Nah, itu yang bagi saya penting dipahami, ya, teman-teman sekalian, ya, ada sekalian. Saya kira ini untuk yang pemahaman dulu, ya, pemahaman dasar dulu tentang apa sih apa itu ekonomi syariah dan bagaimana cara kerja ekonomi syariah itu. Kemudian saya akan pindah ke ada 3 slide yang saya buat, tapi mungkin hanya 2 yang saya tampilkan karena waktu terbatas. Nanti kita lanjut diskusinya. Saya share dulu yang materi yang satu, ya, yang mungkin lebih kepada teknis sekali. Sudah muncul, Bu, materinya?
Sudah, Bapak. Sudah, sudah muncul ya? Ampun, Bapak, sudah. Oke, oke. Oke, jadi ini materi yang saya dapatkan dari teman-teman dari pengurus KADEX ya, atau Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kalau ingin berbicara di konteks Sulawesi Selatan ya, bagaimana sih perkembangan ekonomi syariah di Sulawesi Selatan ini? Oke, jadi apa namanya untuk realisasi program ekonomi syariah di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ini, maka kemudian ada terbagi 5 bagian ya, yang saya masukkan di slide ini. Yang pertama itu ada dari keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, ada keuangan mikro syariah, dan pendidikan ekonomi syariah dan pemberdayaan ekonomi pesantren. Kenapa loading? Maaf ya Bu, kenapa agak loading ya? Saya stop dulu. Udah tampil ya? Sudah, Bapak, sudah terlihat. Berat sepertinya peling. Kalau yang muncul di situ yang slide berapa ya? Masih slide cover, Pak, Yang judulnya. pertama ya? Ya, atau bisa saya bantu untuk share screen kan, Pak? Oke, oke. Materinya saya kirim ya. Saya kirim kemana? Kirim di chat box saja, Pak. Di Oke. Zoom. Agak berat sepertinya file ini. Oh, besar ya, Pak? Kan karena gambar semua. Iya, sudah saya kirim itu. Mas. Tolong dibantu, agak berat ini di laptop saya. Punten bagaimana, Bapak? Sudah bisa sudah saya share. Sudah masuk, Bapak? Sudah ya, ya, sudah di Ya. sini. Agak berat di sini. Loh, hilang lagi.
Ya. Mana Bu, bisa ditampilkan? Agak susah goyang di sini. Iya, Bapak. Permisi, mungkin bisa dikirimkan untuk filenya di chat. Tadi sudah di chat sama Kak Nada untuk mengirimkan filenya di chat. So, Sudah ada di chat saya kirim itu. Ada 2 slide, tapi satu aja dulu yang ditampilkan. Belum terkirim ya, belum bisa di-download. Belum masuk Bapak di chat Zoom-nya. Masih loading ya Pak? Atau kirim WA ya Pak? WA Bapaknya? Oh, sebentar, sebentar. Gambar kalau terlalu gambar semua itu masalahnya karena laporan-laporan ini. Oh iya Pak. Yang itu ya dulu, Pak, yang perkembangan ekonomi syariah di Sulsel itu, yang PPT. Baik Pak, ini proses mendownload. Apakah sudah terlihat ya teman-teman? Ya, sudah. Baik sudah Pak. Kak, sudah. Oke, baik, baik ya, mohon maaf. Jadi saya lanjutkan. Jadi ini adalah data yang saya peroleh dari teman-teman dari pengurus KDEKS, Pak Dr. Sapril Halidin dan Pak Kamarudin, tentang perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, maksud saya jangan sampai nanti teman-teman yang adik-adik siswa ini yang nanti berlomba ada data yang Anda perlukan di sini. Bisa di next kan? Jadi berbicara tentang ekonomi syariah di Sulsel ini sebenarnya ada 5 hal yang menjadi pokok atau menjadi poinnya. Yang pertama itu adalah keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, keuangan mikro syariah, pendidikan ekonomi syariah, dan pemberdayaan ekonomi pesantren. Next lagi. Nah ini ya sudah tadi data-data yang sifatnya sangat terperinci ya. Jadi kalau berbicara sektor keuangan syariah di Sulsel ini sebenarnya sudah sangat baik ya. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa pembayaran payroll ASN dengan BPD syariah itu sudah ada datanya di situ. Kemudian perkembangan BPD syariah itu sudah tampil. Kemudian penyaluran APBD dan BPD syariah sudah ada juga semua data-datanya. Yang saya mau sampaikan juga bahwa misalkan kami di kampus UIN itu sudah sepakat ya pegawai itu langsung dipotong gaji ya, dipotong gaji untuk membayar zakat dan sedekahnya. Jadi itu adalah bagian daripada upaya mendorong peningkatan dana sosial Islam ya, misalkan zakat dan sedekah ya. Nah, data-data ini juga kemudian hampir mirip dengan apa yang sudah banyak penda-penda terapkan ya. Kemudian slide berikutnya Bu. Nah, untuk berbicara sektor industri halal, saya kira sudah luar biasa juga di Sulsel ini. Misalkan tentang nilai ekspor industri halal itu sudah ada datanya berapa US dollar, kemudian dari Dinas Perindustrian, Pertanian, kemudian industri pendukung halal ya sudah ada semua. Kemudian badan usaha atau yang telah memiliki sertifikat halal, misalkan usaha mikro sudah ada 24 ribu ya, 331 usaha, kemudian yang usaha besar 17 usaha, usaha rumah potong hewan 3 usaha, kecil ya dan menengah ya. Jadi semua sudah terdata atau sudah di riset oleh teman-teman di
Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kemudian di sektor sentra kawasan industri halal, di situ ada petanya yang di tengah-tengah ini. Sedangkan di Makassar itu ada di Star Studio Makassar, Pinisi Point Mall, Nipa Mall, Mall Daya Grand Square, tapi ini sudah tutup ya sekarang. Kemudian Panakukang Square, kemudian New Mall Makassar dan Mall Panakukang, itu total ada 8 kawasan yang diberikan sebagai sentra kawasan industri halal di Kota Makassar. Kemudian jumlah penyelia dan pendamping halal ini juga penting dipahami, jangan sampai nanti masuk di pertanyaan-pertanyaan di Olimpiade itu, bahwa di Sulsel ini penyelia halalnya itu ada 2, ada yang lembaga, ada yang sifatnya individu atau perorangan ya. Kalau lembaga itu ada 24 lembaga yang menjadi pelaksana. Kemudian kalau orang per orang itu ada pembagiannya, misalkan di kampus-kampus itu Halal Center UMIA ada 7 orang, kemudian Halal Center Universitas Muhammadiyah Makassar ada 5 orang, Halal Center UIN-nya di kampus kami itu ada 17 orang, kemudian Halal Center Unhas ada 20 orang, Dinas Perindustrian 1 orang, dan Pusat Kajian Islam dan Industri Halal Advokasi Halal itu ada 12 orang. Jadi totalnya ada 62 orang ya. Padahal kalau pendamping halal itu ada sudah banyak juga, dan ini masih terus dibuka ya. Jadi ada kalau sudah paham ekonomi syariah itu bisa mendaftar menjadi pendamping halal, dan itu dibayar ya 190.000 per usaha yang didampingi sekarang itu. Nah, sekarang itu sudah ada 2.161 orang yang terdaftar sebagai pendamping halal. Kemudian berikutnya Bu. Nah, kalau berbicara sektor keuangan syariah, sosial syariah, ini kan berbicara siswap ya, zakat, wakaf, infak dan sedekah itu. Penghimpunan dan penyaluran ZIS ya, zakat, infak, sedekah, penghimpunan zakat, infak dan sedekah itu luar biasa angkanya 900 berapa ya, 9 miliar, 960 miliar ya. Datanya. Kemudian penyaluran zakat dan infak sedekah sama. Kemudian jumlah nasir ya, mungkin ada sekalian sudah tahu ya, nasir itu adalah orang yang punya kewenangan untuk mengelola harta benda wakaf. Kemudian itu kalau di Sulsel ini sudah ada 363 orang. Kemudian kalau wakaf yang berbadan hukum itu ada 27 instansi. Karena berbicara nasir, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Wakaf ya, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, nazir itu bisa dari perorangan, organisasi atau badan hukum ya. Nah, di sini ada datanya. Kemudian kalau berbicara nilai wakaf, luas tanah wakaf total tersertifikasi dan tidak tersertifikasi ini ada kurang lebih 3 juta meter persegi. Kemudian luas tanah yang tersertifikasi wakaf 231.000 sekian meter persegi, dan wakaf yang melalui BPD syariah ini ada sekitar 2 juta ya sekian rupiah wakaf uang ya. Kemudian nah, kalau berbicara sektor mikro syariah, di situ ada BMT, ada koperasi, ada lembaga keuangan mikro, ada badan wakaf mikro, ada koperasi syariah. BMT itu ada 29 unit BMT. Kemudian koperasi syariah ada 70 unit, kemudian bank wakaf mikro ada 1 unit, lembaga keuangan mikro syariah ada 1 unit, dan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah ada 45 unit. Termasuk yang paling sering kami tempati magang mahasiswa kami itu di Makassar, itu ada namanya KS TPS Bakti Huria Syariah. Ini sudah luar biasa juga pengelolaan dananya. Kemudian institusi lembaga keuangan mikro syariah di Sulawesi Selatan pada tahun 2024 terdiri dari 145 unit dengan total aset yang mencapai 9 miliar ya. Jadi ini angka yang sudah lumayan ini dari segi mikro ya. Kemudian slide ke-5. Nah, untuk dari segi pendidikan ekonomi syariah dan pemberdayaan ekonomi pesantren, jumlah perguruan tinggi itu S1, S2 dan S3-nya itu ada datanya di situ. S1 ada 25, kemudian S2 ada 3, dan S3 ada 1. Kemudian unit usaha yang dikelola pesantren 206 pesantren. Kemudian usaha yang dikelola itu ada 883 unit usaha.
Kemudian untuk usaha yang dikelola pesantren meliputi bidang pertanian, koperasi pesantren, perkebunan, perikanan, peternakan, pertanian, dan seterusnya. Jadi ini sudah luar biasa ya kalau memang di pesantren itu mulai dikembangkan dengan baik. Kemudian spesifikasi 50 pesantren memiliki sertifikasi halal, 800 rekening syariah bank syariah yang dimiliki pesantren, kemudian 200 pesantren menerapkan sistem digitalisasi keuangan, 74 pesantren memiliki program inkubasi kewirausahaan, kemudian 5.000 santri memiliki rekening syariah. Saya harapnya juga ya semua siswa di Sulsel ini membuka rekening tabungan ya dari bank syariah supaya kita menjadi bagian daripada masyarakat yang mendorong perkembangan ekonomi syariah di Sulsel ini. Selanjutnya nah, untuk dari sektor hijau daya dan berkelanjutan, di sini ada 54 regulasi pengembangan sektor ekonomi hijau dan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada alokasi APBD untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi syariah dan ekonomi hijau dan berkelanjutan, jadi angkanya sangat besar ya. Kemudian regulasi dan perencanaan mencakup peraturan daerah, peraturan gubernur, instruksi gubernur, surat edaran gubernur, peraturan kepala dinas, surat edaran kepala dinas, dokumen dan perencanaan daerah. Jadi ini sudah sangat mendukung sekali. Misalkan di Nrekang itu salah satu kabupaten yang sangat bagus pengelolaan zakatnya ya, karena menjadi yang terbaik di Sulsel ya, setelah Bulukumba di Sulsel ini ada beberapa yang baik. Misalkan Nrekang, Bulukumba dan Baru ya yang dianggap kabupaten yang memiliki pengelolaan zakat yang sangat baik dan memiliki pengumpulan yang cukup besar ya, sehingga ke depan kita harap ekonomi syariah di Sulsel ini betul-betul tumbuh tidak hanya secara angka tapi juga secara aplikasi di masyarakat ya, karena terkadang angka-angka ini juga ketika kita lihat di masyarakat itu terkadang perlu memang disinkronisasi kembali ya, apalagi ada terjadi dinamika ekonomi dan politik yang mempengaruhi itu. Masih ada Bu yang slide berikutnya. Nah, ini berbicara zona khas ya, atau kuliner halal dan aman sehat. Di sini ada 23 zona khas, 129 tenan, kemudian APBD itu 210 juta rupiah ya, di mana zona khas ada di perinciannya di dalam kota yang tabel ini. Zona khas kantin unit pelaksana tenis SMA 8, SMA 2, Gubernuran ya di Almarkas Cafe, kantin RSUD Haji, kantin andalan RSKAD Dadi, kantin RSUD Lebom Baji, dan seterusnya ya. Jadi ini semua contoh-contoh tempat atau wilayah yang masuk dalam zona kuliner halal dan aman dan sehat ya. Itu yang penting juga kita pahami. Cuma kemarin Bu ya yang perlu saya sampaikan sebagai tambahan, 2 hari yang lalu saya menguji mahasiswa di kampus, dia meneliti tentang apakah sertifikasi halal, kemudian apalagi namanya itu indikatornya itu berpengaruh terhadap minat membeli kembali mie apa namanya yang diterpulu ya, mie Wismi ya. Wismi. Nah, menariknya adalah sertifikasi halal tidak berpengaruh terhadap kemauan kembali orang untuk belanja di situ. Karena saya bilang kemarin, ini menarik sekaligus memprihatinkan karena harusnya kan sertifikat halal itu menjadi memiliki pengaruh yang besar. Cuma karena datanya mungkin yang keliru sehingga itu yang dihasilkan. Mahasiswa itu menghasilkan bahwa tidak ada pengaruhnya antara sertifikat halal dengan minat masyarakat untuk berbelanja kembali ya Wismi di Kota Makassar. Nah itu yang bagi saya perlu dikaji kembali, mungkin dari datanya yang caranya mengambil indikator yang keliru. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita mungkin bagusnya lebih kepada diskusi. Dan slide-nya tadi sudah saya kirim ya 3 slide untuk bisa diteruskan ke ada siswa ini. Terima kasih Bu, saya kembalikan.
Baik, terima kasih Bapak Sirajudin atas pemaparan yang telah disampaikan. Mungkin teman-teman, Bapak Sirajudin membuka open diskusi, mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Mungkin bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian menyampaikan apa yang ingin ditanyakan kepada Bapak Sirajudin. Karena Bapak Sirajudin sedang membuka sesi diskusi. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Silakan, ini calon-calon apakah? Lomba ya, peserta lomba. Iya, ayo teman-teman Ya, bisa ditanyakan. Silahkan. harus banyak bertanya itu kalau peserta supaya nanti mudah menjawab ketika berdebat ya. Iya, betul Bapak. Yuk, mungkin Mas Sabran Zaki mau ada yang ditanyakan, boleh. Yuk, yang semangat teman-teman, karena ini kesempatan yang sekali seumur hidup bisa datang. Apalagi Bapak Sirajudin membuka open diskusi ya untuk teman-teman. Jadi yuk teman-teman jangan tinggalkan kesempatan ini karena belum tentu di lain hari ada kesempatan seperti ini. Yuk teman-teman, yang ingin bertanya silahkan. Mungkin sudah paham semua sepertinya ya, tinggal mereka ini nih. Iya, Bapak, luar biasa. Kita doakan saja semoga teman-teman benar-benar memahami apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sirajudin. Baik. Ini saya sedikit merangkum ya, Bapak, dari materi yang telah disampaikan. Mungkin dari pemaparan tadi kita memahami bahwa ekonomi Islam itu bukan hanya sistem keuangan yang bebas riba, tetapi sebuah sistem yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Nah, prinsip-prinsip seperti larangan riba, kewajiban zakat, serta keharusan transaksi yang jujur menjadi fondasi dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Melalui ekonomi Islam, setiap aktivitas ekonomi menjadi bagian dari ibadah dan upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan beretika. Mari kita jadikan prinsip-prinsip yang telah disampaikan oleh Bapak Sirajudin tadi sebagai pijakan untuk membangun masa depan ekonomi yang lebih berkah. Baik, mungkin karena tadi teman-teman tidak ada pertanyaan Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan pertanyaan kepada teman-teman dan teman-teman diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Sirajudin. Oke ya, saya kira menarik ya, apa narasumber Bapak moderator kita. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya kalau begitu saya yang bertanya ya. Oke, Ya, kalau silahkan Bapak. oke, ada yang bisa berikan jawaban jenis-jenis akad dalam ekonomi syariah ya, bisa disebutkan dan dijelaskan contoh-contohnya akad-akad itu. Silakan. Yuk, teman-teman dijawab. Tadi kan materinya juga udah di-share nih. Yuk, dijawab. Semangat teman-teman. Ini nggak mungkin nggak ada hadiahnya ya Bapak ya kalau semisal kita lagi ada pertanyaan gini pasti ada hadiahnya loh. Yuk, dijawab yuk. Mungkin bisa dibuka tadi materi yang udah disampaikan di refresh lagi itu. Siapa tahu keluar waktu lomba atau kata Kak Dias tuh. Teman-teman bisa dijawab. Mungkin nih Kak Sabran nih yang on cam dari tadi nih luar biasa nih. Mungkin mau menjawab. Aku Kak. Siapa? Bisa on cam dulu yuk. Ya. Aduh, lagi berhalangan nih Biar Kak. Pak Sirajudinya tahu nih siapa yang menjawab nih. Yuk. Kok hilang suaranya? Aiman Mana ya, tadi Aiman. Ya. Oke. Oke, good. Baru harus anu. Bisa perkenalan diri dulu Kak Aiman. Baik teman-teman, Bismillah, perkenalkan saya Aiman dari SMA IT Villa Tahfiz Malino Goa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi ya tentang akad
jenis-jenis akad di ekonomi syariah. Yang pertama ada akad tabarruk atau akad sosial. Dan akad tabarruk terbagi menjadi beberapa jenis akad. Kemudian yang kedua ada akad tijarah atau akad komersial yang juga terbagi menjadi beberapa akad. Terima kasih Pak. Kalau bisa. Oke, baik ya. Bisa dijelaskan yang jenis akad tijarah itu yang mana? Contohnya akad tijarah, akad yang berorientasi profit. Ada contohnya seperti akad salam. Akad salam termasuk di akad tijarah, yaitu akad salam adalah seperti kita memesan barang di awal, kemudian bayarnya nanti, dan diserahkan barangnya juga nanti. Gitu. Oke. Betul, Ibu moderator ya. Saya kira luar biasa ini adik kita ini sudah bisa menjawab ya. Oke. Oke. Hadiahnya Sudah nanti benar ya Bapak Sirajudin berarti ini? ya. Oke, luar biasa. Selamat untuk ya. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan nih. Dan tadi Kak Aiman kan udah menjawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaannya. Persilahkan ya teman-teman. Nanti Pak Sirajudin lagi nih yang tanya ini gimana ini. Siap nggak teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Sirajudin ini? Yuk, teman-teman, ini kesempatan yang baik untuk menanyakan. Maaf salah sedikit tadi, nggak apa-apa. Yang penting sudah berani untuk menjawab. Itu sangat luar biasa. Berarti tandanya Kak Aiman sudah siap untuk mengikuti lomba nantinya. Baik, sudah tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Bagaimana kakak panitia? Bisa dilanjut ke sesi selanjutnya ya. Oke, baik. Karena sudah tidak ada yang bertanya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sirajudin atas materi yang telah disampaikan tadi. Tidak hanya informatif, tetapi juga menggugah semangat kita untuk memahami keuangan syariah dari perspektif yang lebih luas dan pastinya lebih aplikatif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sirajudin atas materi yang luar biasa yang diberikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih Bapak Sirajudin. Ya, terima kasih Bu ya. Saya ini sudah bunyi masjid di sini. Terima kasih Bapak. Ya. Sukses semua ya. Semoga bisa mengembangkan ekonomi syariah ke depan. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Oke, saya izin lihat Bu ya. Terima kasih Bapak Sirajudin atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih teman-teman setelah dua materi yang telah disampaikan tadi, apakah teman-teman masih semangat nih? Kok kayaknya udah pada off cam semua nih ya? Harusnya tuh masih tetap semangat dong. Karena kan masih ada acara-acara selanjutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Gimana nih teman-teman? Masih semangat nggak untuk kita lanjut? Oke, untuk kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini dari Kak Sabrani udah jawab masih semangat ya. Mungkin teman-teman yang lain
Atau mau aku kasih pertanyaan lagi? Pertanyaannya pasti berhadiah nih. Aduh, kayaknya ini udah pada lelah ya. Oke. Gimana kakak-kakak tadi ada yang mau disampaikan? Oke, aku mau tanya ke Kak Sabran tadi deh yang masih semangat. Bisa on mic ya Kak? Bisa perkenalan diri juga. Gimana setelah dua materi yang telah disampaikan tadi, apakah bermanfaat atau Kakak ingin memberikan pesan-kesannya gitu untuk dua materi tadi, untuk eh, acara yang sudah berlangsung 8 kali pertemuan ini? Boleh nih Kak Sabran? Terima kasih Kak. Boleh memperkenalkan, nama saya Muhammad Sabran Zaki, asal SMA IT Fatih Hakim Malino. Eh, Tentunya selama 8 sesi mengikuti webinar, tentunya saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan tentunya sangat bermanfaat juga, terkhusus untuk lomba nantinya. Oke. Oke, terkhusus untuk lomba nantinya ya. Gimana nih persiapan lombanya? Udah berapa persen nih Kak Sabran? 70% lah. 70%. Berarti selama 8 kali pertemuan ini harusnya udah 100% ya, karena kan sudah terbantu dari materi-materi yang telah disampaikan di acara ini. Berarti udah siap, harusnya udah siap 100% nih Kak Sabran. Masih 70% nih. Iya, Kak. Oke, terus semangat ya Kak Sabran. Semoga apa yang sudah dipelajari di hari-hari sebelumnya, di hari ini bahkan bisa menjadi motivasi dan bisa Kak Sabran pelajari lagi. Semoga mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang sudah diusahakan oleh Kak. Oke, tadi Kak Sabran. Oke, Kak Afisa, Ibu. kita lanjutkan ke sesi Kak Dias ya. Oke, baik. Kakak Dias dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Nafisa dan selamat sore buat teman-teman semuanya. Semoga orangnya masih ada di belakang layar ya, jadi aku harap nggak ke dapur, nggak ke taman, nggak kemana-mana ya. Nah, ini kita singkat aja, kita akan membacakan TOR teman-teman. Dan ini fokusnya ke dua hal aja, karena teman-teman juga sudah punya filenya, jadi bisa diakses, dan waktu dibacakan bisa sambil membaca TOR-nya. Nah, yang pertama mengenai ketentuan penyisian regional dan pelanggaran-pelanggaran apa yang mungkin harus dihindari oleh teman-teman nantinya. Oke, langsung aja yang pertama. Pelaksanaan ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu dari penyisihan, semifinal regional, dan final nasional. Nah, untuk ketentuan tahap penyisihan regional, itu yang pertama, yang dilakukan dalam masing-masing regional sebagai berikut. Yang pertama regional Sumatera, kawasan timur Indonesia meliputi Sulawesi, kemudian regional Jawa. Dan tes seleksi penyisihan itu dilakukan serentak secara daring menggunakan sistem ujian berbasis komputer atau computer based test. Kemudian untuk regional Sumatera dan kawasan timur Indonesia, masing-masing akan meloloskan 5 tim terbaik ke semifinal regional. Kemudian soal ujian disusun oleh Bank Indonesia. Kemudian apabila terdapat 2 tim yang skornya sama, maka akan dipilih yang pengerjaannya paling cepat. Kemudian peserta yang dinyatakan lolos ke tahap semifinal tidak diperkenankan mengundurkan diri.
Kemudian panitia ASN memiliki kewenangan penuh dalam proses seleksi dan seterusnya. Kemudian keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat, dan pengumuman akan disampaikan melalui situs resmi OSN dan akun media sosial yang ditetapkan oleh panitia. Kemudian mekanisme teknis seleksi penyisian regional yang pertama, tidak dibenarkan bekerja sama dalam mengerjakan soal, berbicara, atau berdiskusi antar sesama peserta. Jadi teman-teman bisa nih dijaga integritasnya, sehingga lomba yang dilaksanakan juga berkah, dan nanti kalau kita memanfaatkan prestasi kita dalam lomba itu, kita jadi siapa tahu dipermudah karena kita udah berusaha jujur dan mengerjakan sebaik-baiknya. Dan kalau curang, nanti takutnya di masa depan ada kesulitan-kesulitan kita yang nggak tahu asalnya dari mana, bisa jadi dari kegiatan ini nih. Dan yang kedua, guru pendamping atau pembimbing tidak diperkenankan berada pada ruangan yang sama dengan peserta. Yang ketiga, peserta mengikuti penyisian secara individu dan hasil ujian setiap individu, tim akan diakumulasi untuk menentukan total skor tim. Jadi misal ada satu kelompok itu berisi tiga orang, nah itu tiap orangnya akan dijumlah, misal orang pertama 100, orang kedua 100, orang ketiga 100, maka nilainya akan menjadi 300. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Seluruh pertanyaan bersifat pilihan ganda dengan 5 opsi jawaban. Kemudian setiap skor memiliki soal yang sama, tidak diberlakukan sistem minus untuk jawaban yang salah. Jadi aku saranin buat teman-teman, nanti kalau mengerjakan bisa dikerjakan semuanya, jangan sampai ada yang tidak dikerjakan karena tidak ada minus. Jadi we got nothing to lose. Jadi nggak ada salahnya kalau ada jawaban yang kita ngawur aja gitu, nggak masalah karena nggak ada sistem minusnya. Jadi coba nanti dikerjakan semuanya. Dan selanjutnya, soal bisa diakses satu persatu secara berurutan dan dapat kembali pada soal sebelumnya. Jadi kalau strateginya, kalau ada soal yang sulit, itu bisa dikerjakan yang mudah terlebih dahulu, kita skip soal yang sulit, baru nanti kalau yang mudah sudah selesai, baru kita bisa kembali ke soal yang sulit untuk berpikir lebih dalam. Dan aplikasi soal akan berhenti secara otomatis ketika waktu kompetisi berakhir dan menyimpan semua jawaban yang telah dijawab. Jadi aku kurang tahu untuk mekanisme penyimpanan jawabannya. Jadi aku harap teman-teman sekitar 5 menit sebelum waktu berakhir itu bisa mengecek apakah jawabannya sudah tersimpan atau belum. Karena sayang kalau kita sudah menjawab banyak hal, sudah menjawab banyak soal, tapi ternyata belum tersimpan. Jadi kan sangat disayangkan ya. Jadi teman-teman juga harus mandiri untuk ngecek apakah soalnya atau jawabannya sudah tersimpan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang pelanggaran. Nah, ini ada section khusus yaitu sanksi pelanggaran. Berikut adalah pengelompokan kategori pelanggaran beserta sanksi yang berlaku. Dan pelanggaran dan sanksi diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama pelanggaran umum, itu bekerja sama dengan peserta lain atau pihak luar selama ujian. Kemudian menggunakan alat bantu yang tidak sah, catatan, gadget, AI, dan lain-lain, mencontek, memberi atau menerima jawaban dari peserta lain, menggunakan akun palsu atau mewakilkan kepada orang lain, memberikan data palsu dalam pendaftaran, mengganggu peserta lain atau juri secara verbal maupun fisik. Nah, 1 sampai 7 ini pelanggarannya bisa sampai berat dan konsekuensinya itu bisa diskualifikasi, teman-teman. Jadi jangan sampai nanti itu ada kerjasama dengan orang lain yang bukan peserta ataupun bekerja sama dengan peserta menggunakan alat bantu dan seterusnya. Jadi tolong sangat dihindari karena kalau ketahuan, ya kalaupun nggak ketahuan juga jangan sih. Karena itu bisa didiskualifikasi. Kemudian merekam soal atau kompetisi tanpa izin resmi. Nah ini juga jangan, jadi jangan coba untuk di screenshot, lebih baik diingat-ingat dan ditulis nanti setelah ujian selesai. Dan itu disimpan sendiri. Kemudian menyebarkan berita tidak benar soal kompetisi di media atau platform publik, melakukan pendekatan tidak etis atau tekanan terhadap juri untuk mengaruhi penilaian, baik langsung maupun perantara. Kemudian melakukan sabotase, contoh adalah menyebarkan informasi palsu, mengganggu waktu persiapan, atau
mengacaukan teknis peserta lain sebelum atau dalam lomba. Selanjutnya, tim terlambat hadir pada acara kegiatan. Nah, ini juga harus diperhatikan, jangan sampai terlambat. Dan kalau bisa, itu 1 jam sampai setengah jam sebelumnya itu sudah siap di tempat untuk melaksanakan lombanya. Dan peringatan keras adalah peringat sanksinya adalah peringatan keras dan apabila lebih dari 15 menit terlambat maka akan dilakukan diskualifikasi. Maka ini menjadi pelanggaran serius yang teman-teman harus perhatikan. Jadi nanti nggak ada kata terlambat dalam pelaksanaan lombanya. Tidak mengikuti agenda kegiatan hingga akhir atau tanpa seizin panitia dan yang terakhir adalah melakukan perbuatan yang melanggar norma ataupun hukum sepanjang pelaksanaan kegiatan kompetisi. Kemudian yang kedua, pelanggaran seleksi penyisihan. Yang pertama, tidak mengikuti technical meeting. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Tidak mengikuti technical meeting itu sanksinya adalah teguran atau pengurangan skor. Jadi jangan sampai teman-teman nggak ikut technical meetingnya, karena nanti akan ada skor yang dikurangi dari hasil ujian teman-teman. Jadi misal udah waktu lombanya udah dapat 100 tapi ternyata nggak ikut technical meeting, akhirnya nilainya berkurang dan nggak jadi nomor 1. Itu kan sangat disayangkan. Terus yang kedua, guru pendamping atau pihak lain berada dalam satu ruangan. Itu juga tidak boleh. Kemudian menggunakan program seperti autoclicker, emulator, VPN manipulatif, atau tools lain yang memanipulasi sistem CBT itu juga dilarang. Jadi teman-teman fokusnya adalah buat belajar, mengerjakan soal sebanyak-banyaknya, memahami materi sebanyak-banyaknya, dan jangan berpikir untuk memanipulasi sistem dengan cara apapun. Dan yang keempat, peserta mengerjakan soal dengan atau milik orang lain atau menggunakan data identitas yang tidak sesuai. Nah, ini juga dilarang, teman-teman, ya. Kemudian selanjutnya adalah seleksi semifinal dan final. Intinya ini teman-teman bisa lebih pahami nanti jika sudah masuk ke semifinal atau ke seleksi finalnya. Dan yang kita fokuskan sekarang adalah pelanggaran secara umum dan waktu penyisihan. Seperti itu. Jadi itu yang kami sampaikan, teman-teman. Dan kami berharap teman-teman semuanya di sini bisa mendapatkan hasil yang terbaik, mendapatkan hasil dengan cara yang terbaik juga. Dan itu sekian dari kami. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Dias. Mungkin dari teman-teman bisa dipahami lagi apa yang telah dipaparkan oleh Kak Dias dan diperhatikan lagi supaya tidak terjadi kesalahan. Mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke Kak Dias. Betul begitu Kak Dias? Betul banget. Jadi jangan Oke. sampai sungkan ya buat tanya-tanya Oke, atau karena ini meminta kan soal. Oke, karena ini kan juga untuk kepentingan teman-teman ya dalam mengikuti lomba, jadi harus diperhatikan lagi, harus dipelajari baik-baik dari tor yang udah disampaikan oleh Kak Dias tadi. Oke, baik. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya izin masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian sesi utama dalam kegiatan webinar series Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah hari ini telah kita lalui bersama dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Eni Purwanti, MECMP, dan Bapak Sirajuddin, SEIME, tentu memberikan banyak pengetahuan baru dan sudut pandang baru yang segar bagi teman-teman semua, khususnya terkait keuangan syariah dan peran generasi muda di dalamnya. Saya, Nafisa Hani, dan seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dari seluruh peserta yang hadir, dan buat teman-teman yang juga udah berani nanya yang pastinya partisipasinya aktif, dan apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan, kesalahan teknis, maupun hal-hal yang kurang berkenan di hati para peserta, Bapak, Ibu, serta teman-teman peserta sekalian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun, acara ini belum selesai karena setelah ini kita akan masuk ke sesi yang lebih seru lagi. Oke, untuk teman-teman mungkin bisa lebih disiapkan semangatnya lagi. Saya Hani, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Saya pribadi memohon maaf apabila ada salah kata selama acara ini berlangsung. Dan saya kembalikan kepada kakak panitia yang bertugas. Terima kasih.
Terima kasih Kak Nafisa. Sehat selalu ya Kak. Terima kasih banyak Kak Nafisa. Oke, baik teman-teman. Untuk sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mungkin teman-teman butuh pendinginan dulu gitu ya, agar tidak nervous nanti atau nanti takutnya capek ataupun bosan. Jadi mungkin ini nanti kita akan break dulu teman-teman 15 menit sebelum kita memulai acara kembali. Seperti itu. Jadi teman-teman yang mau jajan, nyemil, minum, silahkan untuk mengisi perut gitu ya, agar nanti di sesi selanjutnya bisa lebih fokus. Jadi nanti kita akan bertemu lagi mungkin di pukul pas di 17.30 waktu WIB atau di 18.30 waktu WITA gitu ya teman-teman. Kita bulatkan sekarang di pukul 18.15. Oke, boleh teman-teman yang mau sholat maghrib dulu juga boleh. Nanti menyesuaikan maghrib di masing-masing tempat gitu ya teman-teman. Oke, selamat break dulu ya teman-teman. Tetap stay di Zoom aja, jadi nanti kita akan langsung mulai. Gitu. Terima kasih, sampai jumpa di pukul 18.30 ya teman-teman.